Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2855-2857 Bab 2855, Light and Dark Womb. Bagaimana ini bisa? Hati Landon Sen tenggelam ke dasar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Biksu Kutuo menyatukan tangannya dan berkata, pada titik ini, aku takut tidak ada cara untuk memikirkannya. Sebelum tubuh Wu Jin keluar, kau dan aku cepat-cepat pergi dari sini, dan mengevakuasi ras dari beberapa benua di sekitar daerah langit awan laut sebanyak mungkin. Mereka melarikan diri ke tempat yang aman. Tubuh Wu Jin adalah abadi nyata dari dunia atas, dan kekuatan kita sangat kuat. Kita jelas bukan lawan. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan besar dari dunia roh kuno, atau Daoling nyata sendiri, dapatkah kita memiliki kesempatan untuk memenangkannya? Landon Sen mengerutkan kening, kecuali dia harus melakukannya, dia tidak ingin berurusan dengan Zhang Daoling. Ledakan. Pada saat ini, raungan berat terdengar, dan arai pembatas-batas melanggar di atas tiba-tiba terciprat dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan kadang-kadang memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam dan putih terjalin dan bertabrakan satu sama lain, energi yang menakutkan membuat gunung dan sungai hancur, matahari dan bulan runtuh. Pesona emas di atas dipukul oleh cahaya hitam dan putih, dan itu mulai menjadi tidak stabil. Segera setelah itu, dengan ledakan yang keras, bilah teleportasi break-break, seperti cermin, mulai menghancurkan lapisan demi lapisan, berubah menjadi pusaran air hitam dan putih. Badai hitam dan putih besar menyapu seluruh pesona emas, berisi kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan. Pergilah. Landon Sen dan Kutuo Seng keduanya terbang keluar dari penghalang emas dengan kecepatan kilat. Pesona emas ini pada awalnya diciptakan oleh pemisahan jiwa Ujin, dan sekarang pemisahan jiwa telah menghilang, dan kemampuan pertahanan pesona telah lama melemah. Bum bum bum. Badai hitam dan putih yang luar biasa merobek-robek penghalang berkeping-keping dan menyerang di sekitar. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Hati Landon Sen tertegun, dan dia buru-buru membuka dinding cahaya keemasan, membungkus dirinya dan Biksu Kutuo di dalamnya, dan menahan serangan badai hitam putih. Biksu Kutuo mempersembahkan korban kepada Tianlingbao Fencing Lotus Platform, bersiap untuk melarikan diri bersama Landon Sen. Biarkan aku yang melakukannya. Landon Sen bertindak tegas, berubah menjadi postur naga dengan lilin, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan napas naga lilin, membuka saluran spasial yang mengarah ke suku kera besar di dataran Cuyun. Meskipun kecepatan Fencing Lotus Teres cepat, itu masih tidak sebagus teknik teleportasi ruang. Jika Ujin berhasil menembus batas, dengan kemampuannya, akan mudah untuk mengejar ketinggalan dengan teras Lotus Fencing. Dibutuhkan sejumlah waktu bagi Landon Sen untuk menunjukkan nafas naga lilin. Aku berharap tubuh Ujin tidak akan keluar dari perbatasan sebelum ini. Badai hitam dan putih yang menyembur keluar dari pusaran hitam dan putih di langit semakin kuat, dan wilayah itu diliputi oleh badai hitam dan putih, ruangnya hancur, lautnya banjir, dan semua cacing bahkan diserang oleh badai hitam putih yang menyerang tanpa pandang bulu. Terak. Dalam proses spellcasting Landon Sen, Biksu Kuda mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam lentera bunga yang berserakan, dan mencoba yang terbaik untuk mendesak lampu hati Buddha pada lentera, dan memanggil 5 tubuh Arhat yang sebenarnya. Formasi King Kong Arhat. Beku yang pahit itu berteriak keras, telapak tangan 5 Arhat ditekan ke telapak tangan, dan sejumlah besar karakter swastika dan aura Buddha mengalir keluar, membentuk penghalang untuk menahan badai hitam dan putih yang mengamuk untuk mencegah keadaan darurat. Setelah beberapa saat, setelah Landon Sen mengucapkan mantranya, saluran ruang angkasa yang diciptakan oleh nafas naga lilin telah menghubungkan suku kera besar di dataran Cuyun, dan ujung kepala pita cahaya gelap berubah menjadi pusaran gelap, yang dapat ditransmisikan kapan saja. Pada saat Landon Sen selesai membaca mantra, mengaum. Raungan tajam dan aneh datang dari pusaran air hitam dan putih di langit, dan lolongan terdengar di seluruh dunia, memberi orang rasa menyeramkan dan menakutkan. Rambut Landon Sen berdiri tegak, merasakan suara melolong itu bahkan bisa merangsang jiwanya, membuat kepalanya pusing. 2 tanduk, 1 hitam dan 1 putih, tiba-tiba muncul di pusaran hitam dan putih, persis seperti tanduk. Seekor binatang raksasa yang menjulang terbalik, dan secara bertahap terbang keluar dari pusaran air. Tubuh Ujin turun, aura mengerikan menekan dunia, dan badai dan awan gelap tiba-tiba naik. Dalam sekejap, wilayah laut awan-awan ditutupi oleh awan gelap dalam radius ratusan ribu mil. Langit bergemuruh, ular listrik berkeliaran, guntur menderu keras, dan fenomena langit dipindahkan. Mungkin ketidaknyamanan yang disebabkan oleh melanggar batas dan rintangan hukum. Kesadaran ontologis Wu Jin tidak jelas, dan dia tidak akan dapat dengan cepat keluar dari pusaran untuk sementara waktu, tetapi dia sudah mulai mengungkapkan kepalanya. Penampilan Wu Jin seperti kumbang api hitam dan putih, dengan seluruh sisik emas merah, dengan 2 pasang tanduk tajam di kepala, 1 hitam dan 1 putih, dan wajahnya sangat menyeramkan, memancarkan udara yang menyeramkan dan ganas.
Hahaha, Landen Sen bermacam-macam, raja ini akan segera keluar dari dunia. Jika Anda sekarang dengan patuh ditangkap dan diperbudak oleh saya, raja ini masih bisa meninggalkan Anda dengan nasib. Kumbang hitam dan putih itu tertawa keras. Meskipun Wu Jin sangat membenci Landen Sen, dia harus mengakui bahwa anak ini adalah tuan rumah yang baik. Jika dia bisa mendapatkan tubuh fisiknya, itu bisa dianggap menebus hilangnya jiwanya sendiri yang dihancurkan. Hehe, serangga belaka ingin menakuti Laozi. Keluar. Landen Sen mengangkat bahu, dan tidak tahan sama sekali. Begitu suara itu jatuh, ia menyerang dengan kekuatannya, Tiangang Pure Sun Sword Art. Bayangan pedang cahaya putih tak berujung berubah menjadi 9 bintang berputar putih, dan menabrak kepala kumbang hitam dan putih dengan momentum mengguncang langit dan bumi. Bum bum bum. Suara letusan itu mengguncang bumi, dan cahaya putih di langit menelan segalanya, dan kekuatannya luar biasa. Namun, setelah satu pukulan, kepala kumbang hitam dan putih itu melonjak dengan api hitam dan putih misterius, yang menahan semua kekuatan seni pedang matahari Tiangang murni tanpa kerusakan. Landen Sen bermacam-macam, apa menurutmu serangan ini bisa melukaiku? Raja ini ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan meremas semut. Ketika aku menembus batas, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Setelah menerima pukulan, kumbang hitam dan putih itu meraung marah. Jika bukan karena tubuh fisik dihalangi oleh kekuatan hukum dan kemampuannya sendiri disegel, dia tidak akan dapat sepenuhnya melanggar batas untuk sementara waktu, dia akan lama menunggu untuk menjepit Landen Sen sampai mati. Wang Balao ini telah membuatnya menderita terlalu banyak penghinaan, dan Wu Jin tidak sabar untuk melampiaskan. Rumput. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dia tidak lagi memiliki ilusi, dan segera menarik biarawan Kutuo dan bergegas ke pusaran gelap yang diciptakan oleh nafas naga lilin. Baru saja, dia hanya ingin menguji kekuatan Dewa Wu Jin. Tanpa diduga, dengan pukulan penuh, dia bahkan tidak bisa melukai lawan. Dewa Wu Jin ini benar-benar menakutkan, keberadaan yang mengerikan seperti itu jelas bukan musuh bagi dirinya dan Biksu Sutra. Faktanya, tubuh Wu Jin adalah sejenis serangga ganas kuno yang disebut serangga suci cahaya dan gelap. Ia sangat kuat dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Para beku di alam bawah tidak bisa berurusan dengan cahaya tingkat peri sejati dan serangga suci gelap dengan cara biasa. Pukulan gagal Landen Sen hanya masuk akal. Dalam ketakutan, Landen Sen buru-buru melewati saluran luar angkasa yang telah ia ciptakan, dan berteleportasi keluar dari wilayah lautan awan langit bersama dengan Rahib Kutuo. Melihat Landen Sen melemparkan teknik teleportasi ruang angkasa dan melarikan diri, lubang-lubang ki seperti kumbang hitam dan putih menimbulkan asap. Ah! Landen Sen lain-lain, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku akan mengeluarkanmu dan membuatmu disiksa. Itu bukan kematian yang baik. Raungan panik Wu Jin menyebar ke seluruh bagian kecil langit dan awan, dan suara itu bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Bab 2856, Discuss Counter Measures. Wow! Setelah periode singkat antar jemput ruang angkasa, Landen Sen dan Kutuo Seng berhasil berteleportasi ke klan kera besar di dataran Cuyun. Landen Sen segera menghilangkan sisa nafas-nafas naga lilin, menghindari dilacak oleh Wu Jin, dan menggunakan blokade dimensi untuk melindungi lingkungan klan kera besar sebanyak mungkin. Alasan mengapa ia kembali ke klan kera besar pada saat yang penting ini adalah terutama karena Landen Sen benar-benar tidak nyaman dengan kera-kera besar itu. Jika Wu Jin mendapat masalah dengan kera-kera besar karena ia membuat marah, ia akan menjadi pendosa. Terlebih lagi, kedua putri Selin Hua dan Yu Yao masih di belakang suku kera raksasa, dan mereka harus dipindahkan ke tempat yang aman. Ketika Landen Sen buru-buru tiba di istana kera besar, anggota senior klan sudah berkumpul. Selin Hua, Yu Yao, Boy Yumian, Bai Wei Saintes, dan Fazao Sein Mong hadir, dan Seira juga hadir. Seira sudah mengirim Lei Yan ke istana Tianshui ras manusia sesuai dengan perintah Landen Sen. Sein Monarch Sueye berjanji untuk merawat Lei Yan, dan setelah memberikan tubuh Lei Yan kepada Sein Monarch Sueye, Seira kembali ke klan kera raksasa dan memberitahunya. Seira tahu betapa dia tidak bisa membantu Landen Sen di medan perang, tapi dia bisa membantu Landen Sen sebanyak mungkin dengan cara lain. Berdasarkan pemahamannya tentang Landen Sen, jika aliansi perang salib tidak dapat membunuh Wu Jin, setelah Landen Sen berhasil melarikan diri, dia pasti akan datang ke klan kera besar sesegera mungkin dan memindahkan orang-orang klan kera besar ke tempat yang aman. Setelah King Chang mendengar berita itu, ia segera memerintahkan suku kera besar untuk berkumpul. Sebelum Landen Sen datang, suku kera besar telah membawa semua sumber daya budidaya di suku dan naik ke kapal roh, siap untuk dipindahkan. Melihat Landen Sen aman, Selin Hua dan Yu Yao menghela nafas lega. Baru saja, mereka mendengar tentang pengalaman berbahaya Landen Sen dari Seira, mereka ketakutan dan gemetar karena takut bahwa Landen Sen akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Putraku, bagaimana situasinya? Seira bertanya. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, situasi terburuk telah terjadi.
Dewa perbaikan cacing tanah akan segera turun ke dunia roh kuno, dan beberapa benua yang dekat dengan Laut Tianyun tidak bisa tinggal. Suku kera raksasa harus segera pindah ke Gumu. Di hutan, mencari berkah dari suku Tianfeng dan suku Tianhu untuk menghindari pembantaian oleh Nawujin. Landen Sen menjelaskan situasinya secara singkat dan cepat. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seira, Selin Hua, dan 3 wajah perempuan Yuyao sama bersahaja, dan semua pembudidaya setan di aula juga menunjukkan kengerian. Ini benar-benar penting. Beku yang kudus menyatukan tangannya dan menghela nafas. Ekspresi Yumian Boy dan Bai Wei Saintes juga tampak sedikit serius. Bahkan roh tertinggi sebenarnya bukanlah lawan dari Soul Dividing Ujin, dan sekarang tubuhnya turun, lawan mungkin bisa menghancurkan suku kera raksasa lemah mereka dengan membalik tangan mereka. Hei, aku tidak ingin dunia roh kuno menderita bencana seperti itu. Sekarang, kita hanya bisa mengungsi dari dataran Cuyun. King Chang menghela nafas dalam-dalam. Berpikir untuk meninggalkan rumahnya, King Chang sangat sedih, dan para tetua klan kera besar di aula juga menunjukkan kesedihan. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya untuk bertahan hidup, dan tidak ada cara lain. Tanpa basa-basi, mari kita evakuasi dataran Cuyun. Ini baik. King Chang dan semua senior klan kera besar menanggapi serempak. Biksu Kutuo melipat tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, pendonor Sen, Laona harus bertindak secara terpisah. Kemudian Ujin akan segera menerobos wilayah dan turun ke dunia roh kuno. Bagi seluruh dunia roh kuno, ini tidak berbeda dengan langit. Bencana besar. Laona tahu bahwa Sisu Sen dan Daoling-Daoling memiliki banyak kecurigaan, tetapi sekarang krisis ini, saya khawatir hanya Daoling-Daoling yang bisa menyelesaikannya. Laona akan pergi ke Gunung Fangchun, dan meminta Daoling-Daoling keluar untuk menangani krisis ini. Keadaan ini, tolong juga beritahu Donor Sen. Meskipun Landen Sen tidak menyukai Zhang Daoling, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah, dan berkata dengan serius, senior Kutuo tidak perlu terlalu peduli dengan pikiran Sen. Jika Zhang Daoling benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, maka dia juga merupakan prestasi yang hebat, Sen. Dan dia mungkin memiliki perselisihan pribadi, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan urusan resmi. Bagus. Biksu Kutuo sedikit mengangguk, dan kemudian menambahkan, jika Laona mengundang Daoling-Daoling, dia akan mengumpulkan beberapa biksu besar sebanyak mungkin, dan mengumpulkan tim perang salib lagi untuk berurusan dengan Ujin. Jika tidak, jika kekuatan utama di dunia roh kuno dikalahkan oleh Ujin jika rusak, situasi seluruh antarmuka akan sangat berbahaya. Landen Sen mengangguk dan berkata, itu benar. Jika Anda benar-benar ingin membentuk tim perang salib, senior Kutuo akan menganggap Sen sebagai biksu pertama yang bergabung dengan tim perang salib. Jika saya memberitahukan hal ini kepada Brother Feng Yang dan Brother Gu Yue, maka suku Tianfeng dan suku Tianhu juga dapat berpartisipasi dalam perang melawan Wu Jin bersama. Biksu Kutuo melipat tangannya, para dermawan Sen sangat lurus, dan Laona mengagumi mereka. Setelah mengakui beberapa hal, Biksu Kutuo meninggalkan klan kera raksasa dan kembali ke bumi tengah ke Gunung Fangchun. Landen Sen dan klan kera besar juga bertindak segera. Mengikuti metode yang sama, Landen Sen terus menampilkan Dragon Breath, menciptakan lorong spasial yang menghubungkan hutan kuno. Para biksu Mahayana hanya dapat menggunakan teknik teleportasi ruang 3 kali sehari, tetapi Landen Sen dapat menggunakan metode teleportasi dari napas naga lilin tanpa batasan. Landen Sen menciptakan saluran luar angkasa dengan kecepatan tercepat dan dengan lancar memindahkan seluruh suku kera raksasa ke hutan kuno. Meskipun jauh dari rumah mereka, semua anggota suku kera besar sementara waktu keluar dari bahaya. Lei Huang, yang pertama kali tiba di hutan kuno, memberikan slip giok yang diberikan Landen Sen kepadanya kepada Yun Feng. Yun Feng secara pribadi menerima Lei Huang dan mengambil anggota klan Lei Jing dan menempatkan mereka di klan Tianhu. Kemudian, Landen Sen secara pribadi membawa sejumlah besar suku kera besar, dan Yun Feng secara alami bersedia untuk membawa mereka, dan juga menempatkan mereka di suku Tianhu. Dengan cara ini, situasi klan Lei Jing dan kera besar akhirnya aman. Lei Huang mengetahui bahwa leluhur Lei yang tidak mati, diselamatkan oleh Landen Sen dan dikirim ke istana Tianshui ras manusia untuk dirawat. Dia segera bersyukur dan merasa bahwa dia terlalu banyak berutang kepada Landen Sen. Landen Sen sangat tertekan, dan permusuhan antara dirinya dan Wu Jin tidak dapat diselesaikan. Setelah melanggar batas, Wu Jin pasti akan datang mengganggunya. Dia khawatir bahwa dia akan mempengaruhi suku Tianfeng dan suku Tianhu dan bahkan sekelompok teman di sekitarnya, jadi dia pergi ke Suyuegu untuk menemukan leluhur yang kesepian untuk menjelaskan masalah ini. Mengetahui bahwa tubuh Wu Jin telah turun ke dunia roh kuno, Gu Yue sangat mementingkan itu. Untuk pertama kalinya keluar dari lembah dalam 10.000 tahun, dia membawa Landen Sen ke klan Tianfeng dan pergi ke Feng Yang untuk membahas tindakan pencegahan. Di utara Qishan, ada aliran gunung hutan bambu yang disebut White Fox Stream. Baiwujian adalah tempat terlarang bagi suku Tianfeng. Ada kabut putih samar di dalamnya. Biksu biasa tidak bisa masuk ke kabut tebal sama sekali. Bahkan biksu Mahayana akan tersesat.
Di kedalaman kabut putih, ada istana emas yang indah, yang merupakan tempat tinggal Feng Yang, leluhur suku Tianfeng. Pada saat ini, di dalam istana emas, Feng yang berbaring malas di sofa lembut, menonton sekelompok penari cantik bermain musik dan menari, menyenandungkan lagu kecil, dan minum segelas anggur roh dari waktu ke waktu. Hari-hari kecil cukup lembab. Kakak Feng Yang, Gu Yue, tolong ketemu. Landen Sen, sampai jumpa. Di luar istana, Gu Yue dan Landen Sen berteriak keras. Haha, angin apa yang membuatmu keluar? Jangan berdiri di luar, masuklah. Feng yang minum secangkir dan berteriak sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, Gu Yue dan Landen Sen berjalan ke istana emas, wajah mereka sangat serius. Bab 2857, I will tell him to come and go. Tes Gading, saudara Landen Sengxian, aku belum melihatmu dalam 100 tahun, kamu benar-benar membuat saudara laki-laki tertua mengagumi. Feng yang memandang Landen Sen beberapa kali, alisnya terangkat, wajahnya yang tampan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya ingat bahwa ketika Landen Sen datang ke klan Tianfeng, ia hanya dibudidayakan selama periode Fit, dan sekarang ia berubah menjadi seorang biksu Mahayana. Feng Yang, orang yang kuat, tidak perlu mencoba Jin Liang Landen Sen, dan dapat merasakan kekuatan seorang kultivator hanya dengan pengamatan. Dia secara alami tahu bahwa Landen Sen tidak sesederhana periode Mahayana akhir, fluktuasi tekanan roh pada tubuh anak ini sangat kuat, memancarkan aura yang benar-benar menakjubkan, dan bahkan membawa sedikit rasa jera kepada seorang biksu di levelnya. Kekuatan anak ini, Landen Sen, takut dia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari anak yang kakak Xuan Xiao optimis tentang, kemampuan Landen Sen untuk tumbuh ke titik seperti itu dalam periode waktu yang singkat telah mengejutkan orang-orang seperti Feng Yang telah melihat begitu banyak angin dan gelombang. Benar saja, kakak Xuan Xiao memiliki visi, Feng Yang berpikir dengan gembira, tindakan menerima Landen Sen secara paksa sebagai adik adalah hal yang paling benar. Aku bilang kalian berdua, datanglah ke tempatku akhirnya, apa yang kamu lakukan dengan wajah kerasmu? Datang dan minum. Feng Yang tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan meja giok putih rendah dan sofa empuk. Satu set kendi dan gelas anggur telah disiapkan di atas meja, indah dan indah. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Feng Yang, saya membawa Landen Sen ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan Anda. Ini benar-benar merepotkan. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi ketika kamu melihatnya, jadi mari kita bicara dengan cepat. Feng yang mengangkat bahu, tampak bosan. Saudaraku Gu Yue, biarkan aku melakukannya. Landen Sen mengepalkan tangannya dan memberitahu Feng yang segalanya dengan mudah. Termasuk bagaimana Wu Jin muncul, benua timur dari Great Wastelen, dan berbagai seluk-beluk perang salib melawan aliansi, semuanya memberitahu Feng Yang. Perbaikan bak Outland. Wajah Feng yang sedikit berubah, membuang ekspresi sembrono sebelumnya, dan wajahnya dengan serius berkata, menurutmu sedikit merepotkan. Pemisahan jiwa Chongxiu begitu kuat, kekuatan dewa ini memandang seluruh dunia roh kuno. Beberapa beku dapat menandinginya. Landen Sen mengertakkan gigi dan berkata, Kakak Feng Yang, adik lelaki itu telah memprovokasi Wu Jin sebelumnya. Dia mungkin ingin menghancurkan jenazah saya. Sangat sulit bagi adik lelaki itu untuk menyakiti Anda dan saudara Gu Yue. Saya akan pergi dari sini dan tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda, tetapi saya berharap Brother Feng Yang dapat menerima banyak anggota klan Lei Jing dan kera-kera besar. Feng Yang memutar matanya, dan berkata dengan tidak puas, anak laki-laki Landen Sen, apa yang kamu bicarakan? Kakak laki-lakimu belum terlalu takut, oke. Karena kamu adalah saudaraku, aku harus melindungi kamu. Terlepas dari perbaikan bak betapa kuatnya itu, dengan saya jamin Anda tidak akan mati. Jangan meremehkan warisan klan Tianfeng kami. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, tapi... Jangan lakukan itu, aku tidak punya keuntungan lain di Feng Yang, tapi kesetiaanku masih sangat penting. Biarkan aku tetap di klan Tianfeng dan tidak pergi kemanapun. Jika kamu berkicau, aku akan mengikatmu. Feng Yang menggerutu dan mendengus dingin. Meskipun Landen Sen adalah adik lelaki yang telah dia terima secara paksa dan persaudaraannya tidak dalam, saudara-saudara adalah saudara lelaki, dan Feng Yang masih menghargai hal-hal ini dengan sangat serius. Landen Sen, jangan lupa bahwa kami telah menganggapmu sebagai saudara, jadi kamu tidak harus selalu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menyusahkan kami. Yang disebut bersaudara adalah sahabat yang saling membantu di saat kesulitan. Gu Yue membujuknya dengan suara lembut, mengagumi karakter Landen Sen yang teliti dan penuh kasih sayang di dalam hatinya. Landen Sen sangat tersentuh hatinya. Sekarang dia sudah berbicara tentang tujuan semacam ini, dia tidak munafik dan mengangguk dengan serius, oke. Gu Yue berkata kepada Feng Yang, saudara Feng Yang, bahwa tubuh Wu Jin telah turun ke dunia roh kuno. Mengikuti perilaku ini sebelumnya, itu pasti akan membahayakan semua benua di dunia roh kuno, dan hutan Asura mungkin tidak lepas dari racun. Mari kita pikirkan tentang bagaimana menyelesaikannya.
Mata Feng Yang Feng menunjukkan cahaya dingin, dan dia mencibir, aku masih perlu berpikir. Mengisi dan melakukannya. Selama dia berani datang ke Qishan dan Ancient Woodland, aku akan memberitahunya untuk bolak-balik. Gu Yue mengerutkan kening dan berkata, kakak, jangan meremehkan perbaikan bug ini. Bahkan jika dia hanya setengah tubuh abadi, Anda dan saya mungkin tidak bisa mengatasinya bersama-sama. Kecuali jika Anda menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk memanggil para leluhur ada hikmahnya. Namun, bahkan jika kita benar-benar bisa saling menjatuhkan, kamu dan rasku pasti akan sangat terluka, dan kemudian mereka mungkin terancam oleh para badut di hutan Asura. Benar-benar merepotkan. Wajah Feng yang menjadi suram, dia paling tidak suka memikirkan hal-hal rumit ini. Landon Sen berpikir sejenak dan mengusulkan, dua kakak lelaki, aku punya ide. Ujin itu mengancam seluruh dunia roh kuno. Kita mungkin juga membentuk aliansi dengan suku hutan Asura dan menarik mereka untuk berurusan dengan Ujin bersama. Tidak. Feng yang bahkan tidak memikirkannya, dia melambaikan tangannya untuk menolak, dan bersenandung, saya tidak sabar untuk membunuh tiga hal lama di hutan Asura. Klan Tianfeng telah memiliki musuh dengan mereka sejak zaman kuno. Klan Qingluan adalah pengecualian, dan klan Tianfeng benar-benar mustahil. Buat aliansi dengan tiga ras lainnya. Landon Sen buru-buru menjelaskan, ini bukan aliansi dalam arti sebenarnya, tetapi untuk menyatukan mereka untuk menghadapi krisis ini. Kekuatan Ujin terlalu kuat, jika mereka mempertimbangkan keselamatan kelompok etnis mereka sendiri, mereka mungkin tidak menolak untuk bergabung dengan pasukan untuk berurusan dengan Ujin. Gu Yue merenung sejenak, dan berkata, ini adalah cara. Arti Landon Sengxian sangat sederhana, yaitu, membiarkan hutan kita yang kuno dan ras hutan Sura sementara mengesampingkan kebencian mereka, dan bekerja sama untuk menghadapi antarmuka yang mengancam. Kepala Feng yang sedikit sakit, dan dia berteriak, metode ini terlalu buruk, saya tidak repot-repot bersama dengan tiga orang tua. Saudara Feng Yang, pikirkan tentang keselamatan kelompok etnis, Anda dapat menanggungnya terlebih dahulu. Gu Yue membujuk. Setelah berbicara lama, Feng Yang dengan enggan menyetujui proposal ini. Ujin telah melanggar batas dan datang ke dunia roh kuno, dan dia pasti akan melakukan kerusakan terlebih dahulu. Jika tiga klan hutan Asura tahu berita itu, mereka tidak akan menolak untuk bergabung dengan pasukan untuk berurusan dengan Ujin. Landon Sen, napasmu sangat tidak stabil. Pergi istirahat dulu. Untuk klan Lei Jing dan kera-kera besar, aku dan Gu Yue akan membiarkan orang tenang. Selama waktu ini, kau akan tinggal di klan Tianfeng, di mana jangan pergi juga. Feng yang memperhatikan kebingungan napas Landon Sen dan memintanya untuk beristirahat dulu. Ini baik. Landon Sen sedikit mengangguk, dia telah menelan darah asli binatang bermata biru dan Jiuying sebelumnya, tetapi belum mencernanya. Sekarang krisis tidak tahu kapan akan datang, lebih baik siap sepenuhnya. Setelah menelan darah binatang bermata biru dan 9 bayi, kekuatannya pasti akan meningkat. Landon Sen yakin bahwa dia belum pernah mengungkapkan aura sebelumnya. Wu Jin ingin melacak klan Tianfeng, itu seharusnya tidak mudah. Setidaknya untuk waktu yang singkat, situasi Landon Sen harus aman. Setelah mengobrol dengan Feng Yang dan Gu Yue sebentar, Landon Sen meninggalkan Bai Wujian.